Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pada pagi hari ini bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran minggu kemarin. Sebelum pembelajaran pagi ini kita mulai, mari kita berdoa bersama supaya pelajaran pada pagi hari ini bisa lancar sampai akhir dan apa yang kita dapatkan benar-benar menjadi manfaat bagi kita semua. Silakan ketuanya mimpin doa. Sinten ketua nih, monggo. Baca surat Al-Fatihah, monggo dipimpin. Al-Fatihah. Oke, agak grogi karena sudah lama nggak mengajar nggih Bapak nggih. Karena sudah cuti 2 tahun karena kemarin menikah kemudian punya anak jadi nggak sempat ngajar lagi. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita akan membahas terkait jual beli. Jual beli. Oh iya lupa, presensi terlebih dahulu. Ini ada yang sakit atau tidak hadir? Ada? Siapa namanya yang tidak hadir? Bapak catat, nanti yang tidak disebutkan saya anggap hadir gitu aja. Sinten? Wardah. Terus laki-laki yang di sini yang kacamata siapa? Sama siapa? Yang cutting kemarin. Mas Fuad. Iya itu. Mas Fuad udah izin sama saya katanya sakit. Jadi tidak hadir. Oke. Sebelum kita masuk pada materi yang akan kita bahas yaitu jual beli, sebelumnya Bapak tanya ke teman-teman semua, ada yang pernah melakukan transaksi jual beli sebelumnya? Ada. Ada yang pernah disuruh untuk membeli sesuatu? Ada. Kita sudah terbiasa dengan transaksi jual beli di dunia kehidupan kita. Tapi teman-teman juga harus paham, jual beli itu pasti ada yang namanya istilahnya apa. Ketika sama ditanya jual beli adalah apa, harus bisa jawab. Kemudian di jual beli juga ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya. Artinya jual beli itu juga ada yang dilarang. Jual beli itu juga harus ada rukun-rukunnya yang harus dipenuhi semua supaya jual beli itu benar-benar menjadi sesuatu yang sah dan juga bernilai ibadah. Sebelum kita masuk dalam pelajaran semakin dalam, coba saya tanya terlebih dahulu, Mas Ikhwan belum datang? Belum. Mas Juni aja, Mas Juni. Coba ketika Bapak tanya terkait jual beli, kalau ditanya jual beli adalah apa, jawaban yang ada di pikiran sampean terkait jual beli? Gak apa-apa, yang terlintas di pikiran saja ketika sampean mendengar kata jual beli. Jual beli adalah apa? Apa? Ayo. Terserah. Apa yang ada dalam pikiran sampean ungkapkan. Jual beli adalah transaksi, oke? Antara dua orang atau dua belah pihak begitu. Ada lagi, Mas Dani, transaksi, coba. Mas Dani coba. Transaksi adalah apa? Yang ada dalam pikiran saja. Nanti kita gabungkan supaya menjadi istilah yang komplit begitu. Apa? Jual beli adalah enggak apa-apa, sembuaran. Apa yang terlintas dalam pikiran sampean kalau sampean mendengar kata jual beli saja? Apa? Ada barang ada uang. Ada barang ada uang. Itu salah satu istilah yang juga bisa dicampurkan. Kalau Mas Juni tadi mengartikan bahwa jual beli adalah transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak antara penjual dan pembeli, ditambahkan oleh Mas Dani yang mengatakan bahwa ada barang ada uang. Maka di situ ada nilai tukar dan juga ada ijab qabul begitu kan? Oke. Selanjutnya sebelum kita membahas semakin dalam, setelah ini kita akan membentuk 3 kelompok. Coba dibuka LKS-nya, kemudian kalian berdiskusi. Ada beberapa poin yang kita akan bahas. Yang pertama terkait istilah atau pengertian dari jual beli itu sendiri. Salam Mas, masuk dah salam. Oke. Silakan duduk. Enggak salim dulu. Oke. Ada 3 poin yang akan Bapak bahas untuk pagi hari ini. Yang pertama terkait istilah dari jual beli dan juga dalilnya. Yang kedua terkait syarat sahnya jual beli. Kemudian ada rukun
jual beli. Nanti Bapak bagi ke dalam 3 kelompok, kalian diskusi, kalian isi, nanti hasilnya kita bahas bersama-sama, oke? Oke. Bawa bolpen? Wah. Kalau nggak bawa pulang. Sekolah nggak bawa bolpen ini nggak niat berarti. Iya, benar. Iya. Bentar. Akan Bapak bagi ke dalam 3 kelompok ya. Ini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini aja langsung. Ini kalian 1, 2, 3, 4, 5, kelompok 1. Ini ya, garisnya ya. Oke? Ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, kelompok 2. 1, 2, 3, 4. Ini 4, kelompok 3, oke ya. Yang pertama kelompok 1 terkait pengertian jual beli menurut istilah. Ini ya. Nanti pertanyaan yang kedua, kelompok kedua. Kelompok 1. Ya, syarat sah jual beli. Kosong saja karena nyobeknya terlalu ke bawah. Kelompok Syarat 2. sahnya penjual dan pembeli atau bisa juga sama mengisi syarat sahnya barang yang dijual. Terserah salah satu jasa nggak apa-apa. Oh, Ah, itu istilah, ini syarat sah. bukan, itu apa pertanyaannya? Istilah, pengertian istilah. Pengertian istilah. Bapak salah nyobek, jadi nyobeknya terlalu bawah. Oh, iya. Pertanyaannya di situ. Pertanyaannya apa untuk kelompok 2? Kan syarat sah barang yang dijual. Syarat sah barang yang dijual, oke? Ada 2 sebenarnya, syarat sah barang yang dijual dan juga syarat sah penjual dan pembeli. Sama bahas yang syarat sah barang yang dijual, ya. Kelompok ketiga terkait rukun jual beli. Alah. Sama namanya sendiri, silakan diisi. Bapak kasih waktu selama 5 menit, silakan diisi, dibahas bersama-sama. Jangan ada yang diam, semua harus berkontribusi dengan baik. Silakan. Sekarang pukul berapa? Pukul 10.42. 42. Kita selesai pukul 10.50 ya. Ya. Oke? Ya. Oke. Cari di buku LKS. Silakan. Nanti menukar. Kalau ada pertanyaannya mungkin kurang bisa difahami, silakan ditanyakan, tidak apa-apa. Menukar sesuatu dengan yang lain. Menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Oke, teruskan. Ya. Sudah selesai apa belum? Sudah, tinggal ditulis. Mas, bergabung sama temennya, jangan menyendirikan. Mau? Oh, sampai. Enggak mau. Mas, sampai berapa gini, Mas? Berapa gini, Mas? Pokok 1, 2, 3, 4, 5 sama yang berarti ke belakang. Pukul berapa sekarang? 10.45. 4 sama 45? 45. 45. Masih ada 5 menit, silakan selesaikan. Sudah. Sudah selesai. Tolong kondusif, jangan rame, yang rame keluar. Siap. Kamu selesai?
Pun nggih? Iya. Enggak apa-apa. Kita tidak membazir waktu, kalau udah selesai langsung kita bahas. Yang pertama, kelompok pertama dulu. Kalian ada pertanyaan apa? Silakan dibacakan. Pengertian jual beli menurut istilah. Pengertian, Jual beli. Jual beli menurut istilah. silakan dijawab. Yang baca pertanyaannya yang lainnya, jangan sampean. Sampean yang baca pertanyaan, yang jawab lainnya. Silakan. Jawabannya adalah tukar menukar barang dengan barang yang lain atau uang disertai dengan ijab kabul dan syarat tertentu. Jadi, benar apa yang disampaikan oleh kelompok 1, kalau kita berbicara terkait jual beli, itu ada yang mengartikan kalau secara bahasa artinya tukar menukar barang. Nah, tapi kalau secara istilah, jual beli itu bisa diartikan tukar menukar barang, terus menggunakan ijab kabul, artinya ada ijab dan juga ada kabul, kemudian juga harus menyertai syarat-syarat dan rukun tertentu supaya jual beli itu sah dan juga bernilai ibadah. Karena banyak ketika jual beli tidak disertai atau tidak dilihat rukun dan syaratnya, maka jual beli itu sah. Sah itu menurut orang-orang saja, tapi di mata agama itu tidak sah dan juga tidak bernilai ibadah. Begitu ya? Oke, nanti direview ulang. Silakan untuk kelompok kedua, mendapat pertanyaan apa? Syarat sah barang yang dijual. Apa saja syarat sahnya barang yang dijual? Yang pertama yaitu suci, harus bermanfaat, harus terlihat, dan milik penjual. Silakan, ada yang bisa. Benar, syarat sah barang yang dijual ya? Iya. Ya. Barang yang dijual yang pertama suci. Artinya barang itu memang benar-benar barang yang tidak najis dan juga ada nilai manfaatnya. Nanti ada di poin berapa 2 atau 3, tapi itu juga menyertainya. Silakan. Artinya suci itu piye? Barang suci. Coba kalian punya bayangan nggak? Barang yang dijual tapi tidak suci. Apa? Barang curian. Kotoran curian. Anjing. Apa nih? Kotoran Tai. Tai. Kotoran. Oke. Mungkin yang sering kita lihat itu kalau di sekitar rumah kita ya, di tetangga-tetangga kita itu kalau sampean lihat tetanggane sampean ada yang jual kotoran sapi. Katanya kan buat apa? Buat pupuk. Itu sebenarnya jarine kalau orang-orang di desa itu mengakali hukum fikih, mereka nggak melakukan jual beli. Tapi transaksinya adalah apa? Memberi upah orang yang kemudian membantu membersihkan itu tadi. Jadi bisa difahami ya. Artinya suci di sini memang benar-benar barang yang suci menurut agama dan juga ada nilai manfaatnya. Poin kedua. Silakan poin kedua, Pak. Harus bermanfaat. Harus bermanfaat. Artinya kalau memang itu bermanfaat tetapi tidak suci, maka juga tidak sah. Contohnya tadi, meskipun itu bermanfaat untuk kemudian pupuk segala macam, tapi karena itu termasuk barang yang tidak tidak suci, maka juga tidak masuk dalam syarat sahnya barang yang dijual. Bisa difahami nggih? Oke, yang ketiga apa, Mas? Harus terlihat. Terlihat itu biar maksudnya samanya. Coba yang lainnya, kelompok yang teman-teman yang lain. Enggak, kelompok dua dulu nih, Bang. Sama Mas, Bade. Ada barangnya. Jelas itu maksudnya gimana? Jelas ya? Terlihat apa jelas? Terlihat. Maksudnya gimana? Untuk Ketika sampean mendengar kata-kata barang itu harus terlihat dan juga harus jelas, itu apa yang ada dalam pikiran sampean? Apa? barang Ada wujudnya. Langsung tak kasih contoh yang kehidupan kita sehari-hari supaya sampean bisa membayangkan, oh ternyata yang dilakukan yang ada di sekitar kita itu termasuk apa yang kita bahas sekarang. Contoh kalau yang belum terlihat itu, kalau sampean pernah lihat orang jual beli mangga, ya kan? Iya. Biasanya kan bas mangga, buah belum terlihat tapi mesti dikei duit, ada ijab kabul di situ. Iya. Nah itu biasanya kalau orang-orang di sekitar saya kalau bercerita, cara mengakali hukum itu ngontrak. Jadi akadnya bukan membeli buah yang belum jelas barangnya, tapi dia mengontrak tanah yang ditanami oleh pohon itu. Jadi akadnya itu ngontrak, bukan membeli buahnya. Kenapa kemudian jual beli barang yang tidak jelas itu tidak boleh? Kenapa? Kira-kira? Ada yang bisa jawab? Karena kalau barang itu tidak jelas dan ada transaksi jual beli, ya kan? Takutnya nanti salah satu pihak ada yang menyesal. Nah, itu. Jadi kayak tadi, lewes memang oke lah podo ridone, karena itu dalam agama tidak diperbolehkan, maka akad beli mangga tadi bukan membeli barang yang belum jelas tadi, bukan, tapi ngontrak tanah yang
tanami oleh buah tadi. Itu cara ngakali hukum orang-orang di desa biasanya seperti itu. Karena kalau kita jual beli barang yang belum jelas, takutnya nanti salah satu pihak ada yang menyesal. Iya. Nah itu jenenge jual beli itu harus ada keriduan antara kedua belah pihak. Kalau ada salah satu yang menyesal, maka jual belinya tidak sah. Lanjut, ada lagi syarat sahnya? Milik penjual. Milik sendiri atau milik penjual? Iya, milik penjual. Milik sendiri. Milik penjual? Iya. Gimana maksudnya milik penjual? Jadi barang itu harus milik penjual, tidak boleh dititipkan. Milik sendiri. Oke. Milik penjual itu maksudnya milik sendiri. Jadi yang jual itu nggak boleh barang titipan dari orang lain. Harus milik Harus sendiri. milik sendiri. Kuasanya barang itu harus punya kita sendiri gitu ya. Ya. Yang berikutnya benar dari kelompok 2 mengatakan milik sendiri. Jadi barang itu benar-benar kuasa kita menghilangkan pun tidak ada orang yang kemudian merasa disakiti karena memang itu hak secara penuh kepada kita. Tetapi terkadang ada beberapa momen transaksi jual beli di mana barang itu bukan milik kita sendiri. Ada namanya barang titip jual. Nah itu gimana menurut saya? Titip jual itu piye? Boleh nggak titip jual ini? Jadi barang itu bukan milik si penjual secara penuh, tapi milik orang lain yang kemudian dititipkan untuk dijual kembali. Berarti kan bukan milik sendiri. Itu gimana? Kelompok 2 silakan. Ada yang punya jawaban? Sistemnya bagi Jadi hasil. maksudnya dititipkan ke toko lain gitu loh. Ya, jadi kan berarti kan yang jual kan tidak memiliki hak penuh kan kepada barang itu kan? Iya kan? Paham tapi apa yang Paham, paham. Bapak sampaikan? Oke. Lanjut. Jawabannya boleh. Karena di situ ada kuasa. Ada pasrah. Nah, kalau istilah orang Jawa bilang pasrah bongkoan. Jadi saya memasrahkan barang ini kepada si penjual yang dititipkan. Dan itu sudah menjadi hal lazim, kan begitu. Ya. Biasanya ono toko-toko perancangan sama yang delok ning pinggir dalan iku akeh roti-roti titipan. Iku kan bukan si penjaga toko kemudian memberikan uang bayaran harganya, kan enggak. Tapi kan titip barang tok, mangke sekiranya kok ternyata enggak laku, maka barang itu juga akan dikembalikan. Jadi boleh bukan menjual barang yang bukan milik sendiri, tapi dengan catatan ada kuasa penuh yang diberikan. Begitu ya? Ya. Oke, sudah? Selanjutnya kelompok 3. Pertanyaannya gimana? Sebutkan rukun jual beli. Rukun jual beli. Yang pertama apa? Yang pertama adanya penjual dan pembeli. Terus? Menjual barang atau jasa ada barangnya. Nggih. Terus harus ada nilai tukar yang dapat menggantikan barang. Nggih. Ijab kabul. Ijab kabul. Setelah terima. Mungkin kalau sampean mendengarkan rukun dari jual beli tadi, yang pertama harus ada penjual dan pembeli, ada barangnya, kemudian ada alat tukarnya, Tukar. ada ijab kabul. Ini mungkin sudah lazim nggih, sampean pernah ijab kabul paham nggih? Ijab kabul itu ketika ada dua orang saling serah terima. Jadi kalau sampean tumbas pentol, Pak Lek tumbas pentol. Ya tak ladeni iki lah. Pak Lek tumbas pentol, iku ijabnya, kabulnya ini barang iki dan ijab kabul serah terima antara kedua belah pihak. Penjual ijab kabul penjual dan pembeli, gitu ya. Terus ada satu poin tadi yang mungkin teman-teman bisa menggambarkan sebenarnya terjadi di lingkungan kita, tapi kita tidak sadar. Tadi dikatakan ada alat tukar yang sesuai, ya kan? Tetapi ada beberapa tempat, meskipun ini terjadi zaman dulu nenek moyang kita, tapi sekarang masih ada beberapa tempat itu yang memakai istilah barter. Apa barter? Ada yang tahu barter? Tukar Tukar barang. Tukar barang. Kalau zaman dulu itu cenderung tidak melihat ukuran dan juga mewahnya barang. Karena memang saat itu belum ada ukuran mewah tidaknya barang. Yang mengukur mewah tidaknya barang itu hanya sosial. Sosialnya hanya ini. Jadi sing ngarani emas ditukar jagung. Lek zaman saiki kan ono sing ngarani emas iku larang mergo ono tokone kan gitu ya. Tapi dulu orang menganggap jagung itu lebih mahal karena buat kebutuhan sehari-hari. Dan perak atau emas itu pokok duit dijurni sing penting aku bisa mangan kan gitu. Jadi sekarang itu meskipun ya silakan. Saya lanjutkan ya. Jadi sekarang meskipun barter itu harus ada ketentuan. Ketentuan apa? Barangnya di barter itu harus ada kesesuaian. Karena teknologi semakin canggih, kemudian lingkungan sekitar juga semakin paham bahwa barang ini lebih berharga daripada barang yang lainnya. Begitu ya? Oke. Selesai? Silakan dikumpulkan kertasnya terlebih dahulu.
Oke, sebelum Bapak tutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita mengulas kembali. Artinya teman-teman selama pembelajaran kita sudah berdiskusi, kita sudah bekerja kelompok, teman-teman juga sudah bersama-sama membahas apa itu kemudian rukun jual beli, syarat sah jual beli, syarat sahnya barang yang dijual, kemudian istilahnya juga. Coba Bapak tanya dari ujung sana sampai ujung sini. Masnya yang paling ujung. Coba, apa yang sampean dapatkan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini terkait istilah jual beli? Jual beli adalah Oke. kegiatan transaksi antara penjual dan pembeli Terus, dan disepakati dengan ijab kabul, kemudian disertai dengan rukun dan syarat rukun dan syarat. syarat sah. Syarat. Oke. Terus kemudian ada lagi terkait rukun. Coba yang tengah, Mas. Rukun jual beli apa aja tadi? Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Rukunnya yang pertama ada penjual, ada pembeli. Oke. Ada lagi yang masih diingat? Tambah Ya. bagus. Yang kedua itu adanya ijab kabul. Yang ketiga Ada barang yang ada barang yang dijual. yang keempat ada apa tadi? Alat Alat tukar. tukar. Itu harus Oke. sesuai. Oke, kalian masih ingat. Yang terakhir terkait syarat sah barang yang dijual. Silakan Mbaknya. Apa? Syarat sah barang yang dijual. Barang yang dijual itu harus memenuhi syarat. Apa saja? Satu saja, nggak usah banyak-banyak. Barangnya harus terlihat. Oke ya, jelas ya untuk materi kita pada pagi hari ini. Oke, setelah ini Bapak akan membagikan tugas kepada kalian secara individu ataupun kelompok. Nanti lembarnya saya bagikan. Minggu depan dikumpulkan untuk kemudian kita memberikan penilaian. Apakah pelajaran kita pada pagi ini benar-benar kita pahami secara betul atau tidak. Begitu nggih? Oke. Sebelum kita tutup, silakan dipimpin ketuanya. Adalah teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar pelajaran hari ini diberi manfaat. Amin. Doa Allahumma Fatihah. Oke, selesai nggih? Terima kasih semuanya untuk partisipasi pelajaran pada pagi hari ini. Silakan jangan lupa belajar. Semoga apa yang kita dapatkan dari awal sampai akhir benar-benar membawa manfaat pada diri kita. Amin. Terima kasih. Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.